Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Dr. Saifullah MA. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Selingkuhan UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati para panelis. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana acara debat kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Yang terhormat calon kandidat ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang kami hormati seluruh mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara debat kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Aulia Dwi sebagai MC pada pagi hari ini. Untuk memberkati acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Rezik Purnama. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. Inna Allah kana sami'an
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Dilanjutkan pembacaan selawat. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin
ومنهم من بآل البدر يا الله ومن هم ومنهم من بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin masih berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh saudari Arya Sofia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia oleh Saudara Ari Hidayat. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita bersama panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berhadir di kantin Robur ini dengan tujuan untuk debat calon ketua DEMA UIN Daraniri periode 2022-2023. Salat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.
Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati kepada Wakil Rektor 3 UIN Araniri, yaitu Bapak Dr. Saifullah MAG. Penghormatan saya kepada Wakil Dekan 3 se-UIN Araniri yang telah berhadir. Kemudian penghormatan saya kepada panelis yang telah berhadir. Penghormatan saya kepada Ketua SEMA UIN Araniri. Penghormatan saya kepada calon Ketua DEMA UIN Araniri periode 2022-2023. Dan penghormatan saya kepada seluruh panitia pelaksana pemilihan SEMA dan DEMA UIN Araniri periode 2022-2023. Dan yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah berhadir pada acara debat ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyaksikan debat kandidat calon Ketua DEMA UIN Araniri atau calon Presiden Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Kegiatan ini merupakan agenda setiap tahun yang diadakan oleh SEMA UIN Araniri. Kegiatan ini sudah kami persiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya sampai hari ini, dan insya Allah hari-hari berikutnya sampai nanti tanggal 12 dan 13 Maret, tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu acara pemilihan calon Presiden Mahasiswa dan calon Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dan bekerja keras sampai hari ini. Di sini saya ingin sampaikan bahwasanya dengan adanya pemilihan ketua baru, semoga menjadi semangat baru juga bagi kita untuk menjadikan UIN Araniri yang lebih baik ke depannya. Dan pesan saya untuk calon Ketua Presiden Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023, berikanlah yang terbaik di ajang debat kandidat kali ini, karena disinilah para calon kandidat menuangkan pikirannya bagaimana nantinya membawa UIN Araniri jauh lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku Ketua KIP UIN Araniri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh oleh Saryulis. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir umat manusia dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir yang Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat hari yang sangat berbahagia ini. Hadirin yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati ayahanda kita bersama Bapak Wakil Rektor 3 UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Dr. Saifullah MAG. Terima kasih Pak yang telah membersamai selama ini, yang telah memberi kritikan, saran dan lain sebagainya. Yang saya hormati ayahanda kita bersama juga para wakil dekan 3 Fakultas Se-Lingkungan UIN Araniri. Di sini sudah berhadir Pak Syarifuddin Abe. Terima kasih Pak telah berhadir. Yang saya hormati para panelis, di sini sudah berhadir Pak Ahmad Zaki. Terima kasih Pak telah berhadir, telah membersamai. Yang saya hormati panitia, ketua panitia, sekretaris panitia dan seluruh jajaran panitia. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Dan juga tidak lupa yang kami banggakan juga pada seluruh calon kandidat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Semoga kita bersama-sama selalu
karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada seluruh hadirin dan para tim pemenangan, baik calon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Semoga kita pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyaksikan debat kandidat calon Presma Presiden Mahasiswa UIN Araniri yang akan nantinya akan dilaksanakan tanggal 13, tanggal 12 dan tanggal 13, tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu. Saya yakin tiga-tiga calon ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, dan siapapun yang akan terpilih nantinya, saya yakin orang-orang yang akan menyampaikan aspirasi mahasiswa, keluh kesah mahasiswa akan disampaikan kepada pihak terkait. Tanpa kita sadari bahwa kita yang hadir di sini adalah semuanya adalah calon pemimpin, karena pepatah mengatakan bahwasana syabbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jadi tergantung kepada kita semuanya menggunakan kesempatan ini bagaimana. Apabila kita sempatkan kesempatan ini, kita maksimalkan kesempatan masa muda pada hari ini, maka itu yang akan kita raih nantinya. Dan kebalikan daripadanya, jika hari ini kita tidak sebaik-baiknya menggunakan kesempatan ini, maka masa depan kita akan rusak. Yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, hadirin dan hadirat yang telah berhadir di tempat yang sangat berbahagia ini, kita tetap satu saudara. Jadi tidak ada perbedaan kita di sini. Jadi tidak ada kata-kata aku dan aku, dan tidak ada kata-kata kamu dan kamu. Yang ada adalah kata-kata aku dan kamu untuk selamanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang-kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Rektor 3 UIN Araniri Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Saifullah MA. Kepada Bapak Dr. Saifullah MA dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Syarifuddin Abi, yang kami hormati Bapak Finalis, Pak Ahmad Zaki, Ketua SEMA beserta jajarannya, para unsur DEMA, kalau ada yang hadir, nampaknya hadir, kalau sudah hadir nih, beserta jajarannya yang hadir, Ketua Panitia, hadirin, hadirat, peserta debat kandidat calon Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023, khususan kepada para kandidat, ya, Saudara Khalid Mukharrabin, Saudara Mahmudin, Saudara Muhammad Iqbal, ya, selamat kepada ketiganya untuk memasuki agenda-agenda selanjutnya dalam rangka mencari sosok yang bisa mengemandoi UIN Araniri ke depan itu. Dan juga yang kami hormati staf Humas dan insan pers lainnya dari UKK UKM yang telah berhadir. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, hari demi hari, sesungguhnya acara ini sudah berlangsung mungkin lebih awal lagi, karena kita masih berhadapan dengan dan tante COVID, sehingga acara kita ini bisa berulur-ulur atau ya geser-geser mengingat keadaan itu. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita doakan tante dan biar dibawa sama kakek nenek kita sana, ya,
jangan ada lagi di bumi kita ini, ya, dibawa pulang sama kakek dan nenek kita. Nah, supaya kita bisa melakukan proses pembelajaran sebagaimana sedianya atau sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, saya tidak banyak memberikan hal ehwal tentang pemilihan ini, cuman perlu saya beri beberapa catatan kepada calon kandidat. Ya, calon kandidat silakan bekerja dengan sungguh-sungguh, melobi, mengajak teman-temannya. Jangan ketika mau dipilih saja berteman atau berkawan, tapi sebelum itu antam dulu. Nah, ini menjadi catatan bagi teman-teman. Dan catatan saya satu lagi, sebagaimana yang telah atau yang tahun yang lalu, jangan ada setelah pemilihan nanti pihak ini mendukung ini, pihak ini mendukung itu. Saya nggak pernah mencampuri masalah ini. Terlalu apa istilahnya, rendah untuk mencampuri hal-hal ini. Karena saya mendidik kalian itu menjadi orang-orang yang berpikir jernih, bertanggung jawab, demokratis. Tiba-tiba saya sendiri yang melakukan hal itu. Itu tidak ada dalam kamus saya. Ketika saya selesai kuliah itu, dosen saja saya nggak habis kenal. Itu nggak ada. Saya ikut S2 3, nggak ada yang kenal, nggak ada yang bilang sama sini, bilang sama situ. Saya ikut langsung sendiri. Nah, inti jangan ada ketika ini mengatakan pihak rektorat mendukung ini, mendukung itu. Saya hari ini nggak kenal nih satupun. Ya kenal sebagai mahasiswa UIN. Nah, tapi background dari mana mereka ini saya nggak perlu tahu dan nggak mau tahu. Saya karena membawa lembaga, siapapun yang terpilih itu dia, dan siapapun yang tidak terpilih juga anak-anak kami juga. Nah, jadi di sini bukan ketika terpilih adalah anak kami, ketika tidak terpilih adalah bukan anak kami, tidak ada. Setiap mahasiswa yang punya NIM UIN itu adalah semuanya anak-anak kami. Nah, jadi tidak ada apa istilahnya kepentingan-kepentingan yang terselubung, tidak ada bagi saya. Cuman cara-cara yang telah ditentukan, nanti macam cara. Kalau cara sholat kita nggak bisa sholat sebelum ada syarat. Rukunnya ketika berjalan sholat. Ini begini juga. Mereka tidak bisa melamar menjadi kandidat ini kalau mereka tidak punya syarat. Nah, kenapa? Cara-cara yang telah kami tentukan termasuk harus menguasai salah satu bahasa asing. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Karena dunia hari ini adalah dunia yang sangat berbeda puluhan tahun yang lalu. Dunia sekarang adalah dunia kalian, bukan dunia kami. Nah, kami hanya memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh kalian. Maka berjuanglah ya dengan confidence yang lebih tinggi, dengan ide-idenya yang berlian, dengan tim sesnya yang bagus. Silakan. Tidak ada antara tiga ini, saya contoh di sini atau di nggak ada. Itu semua pulang kepada dan kalian berdemokrasi di sini. Tapi kalau kalian bisa berdemokrasi di sini, ini sebagai miniatur. Kalian lebih bisa berdemokrasi di lapangan yang lebih luas, di ruang lingkup yang lebih luas. Jangan gabung mendekat, lorong mendekat, anak sungguh gahabak. Jadi gunakan waktu ini untuk mencari lobby-lobby, dan gunakan waktu ini untuk mencari teman-teman yang seide. Silakan. Ini ada bapak penalis nanti akan menilai ide-idenya dan kalian akan melihat. Silakan gunakan jalur-jalur yang bersifat online atau teknologi dalam rangka berkampanye dan sebagainya, tidak hanya di sini.
Ya, silakan. Sekali lagi kami tidak ada putra mahkota, putri mahkota, atau di antara putra dan putri mahkota tidak ada. Semuanya anak kami silakan berjuang, dan siapapun yang terpilih adalah anak kami, dan yang tidak terpilih juga. Tidak ada perbedaan dalam fasilitas atau dalam kami memfasilitasi kalian, tidak ada. Tidak ada beda karena dia ketua, jadi ketua ini beda, tidak. Itu semua berjalan sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Selamat untuk ketiganya, untuk menyampaikan ide-ide briliannya. Terima kasih mungkin sebelumnya kepada Pak finalis ya yang telah berpartisipasi, dan juga ketua SEMA, para panitia semuanya, dan para anak-anak kami semuanya. Ya, silakan berdemokrasi sekali lagi dengan yang betul-betul demokrasi itu demokrasi ala kita, ya, yang punya karakter, punya semuanya. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi selamat berdemokrasi, selamat mencari calon-calon ketua DEMA nanti ke depan yang menurut kalian ini yang paling tepat. Nah, itu saja dari kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, debat kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Winaraniri periode 2022-2023 dengan tema membangun sinergitas mahasiswa antar lembaga, menyatukan suara demi terciptanya pemimpin yang berintegritas. Secara resmi saya akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya harus mewakili Pak Rektor memimpin rapat satu lagi di biru. Pembacaan doa dibacakan oleh Rezi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa,
maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya Aulia Dwi selaku MC pamit undur diri, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para calon Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri dan para hadirin yang berhadir pada acara Debat kandidat calon Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri 2022-2023 dengan tema Membangun Sinergitas Mahasiswa Antar Lembaga, menyatukan suara demi terciptanya pemimpin yang berintegritas. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak panelis, Bapak Ahmad Zaki MA. Merupakan sebuah kehormatan bagi kita semua beliau bisa hadir di acara debat pada hari ini. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut akan disampaikan oleh partner saya. Nah teman-teman, di tengah kita telah berhadir Bapak Ahmad Zaki MA yang akan membantu kita sebagai panelis dalam acara debat pada pagi hari ini. Bapak Ahmad Zaki memiliki track record organisasi yang luar biasa nih. Salah satunya adalah menjadi Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIB UGM. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ahmad Zaki. Selanjutnya, sebelum memasuki ranah perdebatan, kami akan membacakan tatib atau tata tertib selama debat berlangsung. Dimohon kepada calon ketua DEMA dan para hadirin untuk dapat mendengar dan memperhatikan secara seksama. Tata tertib selama debat berlangsung. 1. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh panitia. 2. Calon ketua DEMA UIN Araniri akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pembicaraan calon lain ketika berbicara. 3. Waktu dimulai ketika calon ketua DEMA UIN Araniri melontarkan kata pratma saat berbicara. 4. Calon ketua DEMA UIN Araniri tidak diperkenankan melontarkan pertanyaan bersifat personal. 5. Pertanyaan antar calon ketua DEMA UIN Araniri harus seputar tema debat.
Moderator akan memberhentikan acara ketika waktu sudah habis. Dan yang terakhir, para pendukung agar tidak beryel-yel ketika debat. Pendukung agar tidak terprovokasi. Panitia akan tegas memberikan tindakan kepada pendukung yang tidak taat aturan. Selanjutnya teman-teman, kita mau tes suara dulu nih dari pasangan masing-masing calon yang telah berhadir. Baiklah, kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Mana nih pendukungnya? Mana nih pendukung untuk calon nomor urut 2? Dan yang terakhir mana nih? Semangat dan suaranya untuk calon nomor 3. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk masing-masing calon ketua Dema UIN Araniri untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Terlebih dahulu kami mengundang calon ketua Dema UIN Araniri masing-masing untuk dapat berhadir ke panggung. Buka start aja. Bagaimana kedua, apakah sudah siap? Selanjutnya kami akan memberi kesempatan kepada nomor urut 1 untuk memperkenalkan diri dan membacakan visi misi. Waktu Anda selama 3 menit dimulai dari pertama Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salawatan ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, rezeki dan juga langkah kepada kita untuk dapat berhadir pada acara debat kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Kemudian salat beriringan dengan salam tak lupa pula kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan juga para sahabat serta para alim ulama baik yang sudah mendahului kita ataupun para alim ulama yang masih hidup di muka bumi ini. Yang pertama yang saya hormati Ketua SEMA UIN Araniri Abangda Seriulis. Kemudian yang saya hormati panelis Abangda Ahmad Zaki, terima kasih sudah berhadir, dan juga Ketua KIP pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Sebenarnya teman-teman semua, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalil Parabin. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Lingkungan. Dan izinkan saya untuk membacakan visi dan misi saya. Visi, terwujudnya Dema Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh sebagai role model organisasi intrakampus yang reformis dan progresif. Misi saya ada 4. Yang pertama, menjadikan DEMA-U sebagai pelopor solidaritas Ormawa UIN Araniri sehingga mewujudkan organisasi yang menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. 2. Membangun tata kelola internal yang apresiatif dan harmonis melalui pelaksanaan peran dan peningkatan kualitas sumber daya yang proporsional. 3. Meningkatkan kualitas advokasi terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Dan terakhir yang keempat, meningkatkan iklim pengembangan minat dan bakat secara suportif dan apresiatif. Mungkin hanya ini perkenalan dan juga pemaparan visi dan misi saya. Jika penyampaian saya ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami meminta kepada calon nomor 2 agar memperkenalkan nama dan juga visi dan misinya kepada seluruh audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi nikmatil iman wal islam wal hidayah wal kafah biha nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah. Salawat bering salam kepada baginda Rasul. Yang saya hormati Ketua SMA UIN Araneri, yang saya hormati Abang Davi Nades, serta yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang telah berhadir di hadapan kita ini. Baik, perkenalkan kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Nama saya Mahmudin, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik kawan-kawan semua, izinkan saya membacakan visi dan misi saya. Adapun visi dan misi saya yaitu mewujudkan Dema UIN Araneri yang responsif, solutif, dan inovatif dengan mengedepankan semangat kekeluargaan yang berorientasi pada Tridharma perguruan tinggi. Adapun dalam mewujudkan visi saya memprospekkan ada 3 misi. Yang pertama, membangun sinergitas Dema UIN Araneri dengan seluruh ormawa sebagai penggerak dan pengelola aspirasi mahasiswa. Selanjutnya, mewadahi dan memfasilitasi pengembangan minat dan bakat demi meningkatkan prestasi mahasiswa UIN Araneri. Selanjutnya, yang ketiga dan yang terakhir, mampu mewujudkan program-program Dema UIN Araneri yang kreatif. Baik, di sini kawan-kawan semua, saya menjabarkan sedikit tentang misi saya untuk mencapai visi. Hari ini misi saya yang pertama sekali membangun sinergitas. Dalam proses membangun nomor urut 2, mohon dipercepat, waktu Anda 3 menit. Oke, baik. Hari ini yang pertama membangun sinergitas. Dalam membangun sinergitas, saya berkesempatan apabila diberi amanah hari ini untuk dalam setiap bulannya ataupun dalam setiap 2 minggu sekali untuk terjun langsung dan menghadapi langsung aspirasi mahasiswa, baik itu di tingkat fakultas ataupun jurusan, agar tidak ada penyekatan secara langsung antara Dema dengan HMP ataupun antara Dema U dengan Dema fakultas. Selanjutnya, mewadahi dan memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa. Hari ini kami ingin mensupport secara langsung dan penuh apabila kawan-kawan mahasiswa UIN Araneri yang mewakili dan membawa nama UIN Araneri secara penuh dan secara untuk mewujudkan kawan-kawan mahasiswa untuk mencapai prestasi sebanyak-banyaknya dan juga mewujudkan program-program Dema UIN yang kreatif. Hari ini program-program dari Dema UIN Araneri bukan hanya berpacu pada kegiatan PBAK dan juga Araneri Creative Fair. Hari ini juga kita harus mampu mewujudkan ruang-ruang diskusi. Tugu Darussalam sendiri harus mampu selain dari hanya monumen, membuktikan bahwasanya di situ wadah terbentuknya pendidikan. Hari ini juga kita harus mampu menghidupkan ruang-ruang diskusi agar permasalahan-permasalahan baik itu di internal sendiri Aceh ataupun nasional dapat kita selesaikan bersama. Mungkin itu saja secara ringkas penyampaian visi dan misi saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon nomor urut 2. Kemudian kami mempersilahkan calon nomor urut 3 untuk sama-sama memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi. Waktu Anda terbatas hanya 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada seluruh yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun hari ini kita melihat cuaca yang sedikit mendung. Namun sebelum melanjuti dalam argumentasi saya, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sesuai dengan instruksi daripada moderator sendiri.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Hari ini calon ketua dengan nomor urut 3. Dan juga selanjutnya penyampaian visi dan misi daripada calon ketua nomor urut 3 sendiri adalah membangun mahasiswa UIN Ar-Raniri yang bermarwah, berdaulat dan maju dengan konsep syariat Islam. Adapun saya menginterpretasikan makna daripada membangun mahasiswa yang bermarwah, berdaulat dan maju dengan konsep syariat Islam ini kepada 4 poin. Di mana 4 poin ini saya sampaikan. Di poin pertama adalah menciptakan ekosistem mahasiswa berbasis ukhuwah. Yang kedua berbasis musyawarah. Dan yang ketiga berbasis kerjasama. Dan yang kedua mengedukasi sivitas dan instrumen kampus akan esensialisme sejarah dan syariah. Dan yang ketiga evolusi akademisi, organisasi, prestasi, advokasi dan aksi mahasiswa UIN Ar-Raniri. Dan yang terakhir menjunjung tinggi idealisme dalam menjaga daerah Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 poin ini yang saya instrumenkan, 4 poin ini yang menjadi interpretasi daripada visi dan misi saya. Mungkin untuk penyampaian visi dan misi dan perkenalan saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon nomor urut 3. Kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin sekalian untuk tidak berial-ial-ria ya ketika salah seorang calon telah menyampaikan visi misi atau perkenalannya, atau kemudian akan ada sanksi yang menunggu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu kepada ketiga calon ketua DEMA ini. Baiklah, sekarang kita memasuki kepada acara selanjutnya. Dan sebelum kita memasuki acara itu, saya akan membacakan beberapa mekanisme dalam sesi debat. Yang pertama, menjawab pertanyaan random yang dibuat oleh panitia dan panelis. Di sini para calon akan mengambil pertanyaan yang tersedia di dalam kotak yang berisikan pertanyaan, dan calon diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang telah diambil. Calon diwajibkan untuk mengambil satu surat berisi 3 pertanyaan dalam kotak. Dan mekanisme menjawab pertanyaannya dimulai dari calon urut pertama hingga ketiga dan diulangi kembali. Pada sesi ini, waktu yang diberikan kepada calon untuk menjawab yaitu 2 menit. Sesi kedua, para calon akan diberikan pertanyaan langsung oleh panelis. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang disiapkan langsung oleh panelis. Panelis berhak menanyakan pertanyaan ke calon dalam bentuk sekali jawab, yaitu pertanyaan mencakup ke semua calon, atau pertanyaan dalam bentuk pribadi. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang dibuat sesuai dengan tema debat kita pada hari ini. Pada sesi ini, waktu yang diberikan kepada calon untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Sesi ketiga, pada sesi ketiga ini debat berlangsung adalah pertanyaan yang diberikan oleh calon kepada calon yang lain. Calon lain berhak untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Pada sesi ini, waktu yang diberikan kepada calon untuk menjawab adalah 3 menit. Selanjutnya pada sesi keempat, pertanyaan langsung akan diberikan kepada audien, hanya 1 orang untuk yang menyaksikan acara debat dari awal hingga akhir. Nah, para audien ini diharuskan memberikan pertanyaan yang mencakup ke semua calon, dan pertanyaan harus diberikan sesuai dengan tema debat dan tidak boleh pertanyaan berbau personal. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh masing-masing calon dengan waktu menjawab selama 2 menit saja. Dan yang terakhir, sesi kelima. Pada sesi kelima ini calon diberikan waktu selama 5 menit untuk memberikan orasi dan statement untuk memilih dirinya sebagai calon ketua DEMA UIN ke depan. Selanjutnya mari sama-sama kita masuki sesi pertama pada acara debat kita di pagi hari ini. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar menunggu ya melihat para calon untuk berdebat. Kita mulai dengan sesi pertama. Kami mengundang para calon anggota DEMAU untuk ke meja moderator untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan dalam 3 amplop.
Nomor 1 ya. Terima kasih Bang. Boleh balik ke tempat. Mulai dengan baiklah, kepada para calon ketua DMAU telah mengambil masing-masing pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Kemudian kami akan membacakan pertanyaan yang diisi dalam amplop yang sudah diambil oleh masing-masing calon ketua. Kita mulai dengan calon ketua yang pertama. Kami berikan waktu selama 1 menit untuk menyampaikan. Ya, selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Baiklah, kepada nomor urut 1 mohon disimak dan didengar baik-baik pertanyaannya. Bagaimana strategi Anda dalam menyikapi bila terjadi suatu konflik, baik itu internal dengan skala besar di kalangan mahasiswa ataupun tidak? Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Strategi saya jika terjadi konflik internal, baik itu di internal mahasiswa ataupun skala global, yang pertama, yang pastinya kalau saya sendiri akan mencari tahu dulu rumusan masalah dari konflik tersebut, entah itu konflik internalnya ataukah konflik globalnya sendiri. Nah, ketika kita sudah mencari rumusan permasalahan dari permasalahan tersebut, akan kita dudukan kedua belah pihak yang bermasalah dan kita akan cari tahu sebenarnya sumber permasalahan itu seperti apa. Dan sumber masalah itu kan bisa kita selesaikan ketika kita mengetahui dan juga dan sudah kita dudukan dari orang yang bermasalah tersebut. Nah, ketika kita sudah mendudukan dan juga kita mencari titik tengah, kita musyawarah, mencari tahu sumber masalah dan sudah menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir yang pastinya memberikan solusi dan juga mencari problem solving dari permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Berikan tepuk tangannya untuk calon nomor urut 1. Selanjutnya pertanyaan pertama untuk calon nomor urut 2. Mohon disimak baik-baik dan sekali lagi mohon tidak untuk berlian-lian kepada masing-masing calon yang telah berhadir. Pertanyaannya, bagaimana pandangan dan pendapat Anda mengenai perkembangan dan kemajuan UIN Ar-Raniri? Waktu dimulai ketika Anda berbicara, waktu Anda selama 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pendapat saya tentang prospek UIN Ar-Raniri ataupun kemajuan UIN Ar-Raniri selama terbentuknya, insya Allah sejauh ini menurut pandangan saya sudah sangat signifikan, terutama ketika bertransformasinya IAIN ke UIN Ar-Raniri. Banyak progres-progres yang telah dibentuk. Yang selain yang progres-progres yang telah kita lihat, itu telah hadirnya 2 fakultas baru, yaitu Fakultas Fisip dan juga Fakultas Psikologi. Hari ini kalau kita lihat berdasarkan dari prospek UIN Ar-Raniri beberapa tahun kebelakangan ataupun beberapa tahun hari ini, maka menurut saya sudah sangat baik untuk prospek UIN itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada audiens semua. Mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan kepada calon ketua DEMA. Baiklah, dan yang terakhir pertanyaan kepada calon ketua DEMA dengan nomor urut 3. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Bagaimana Anda membangun jiwa kesadaran mahasiswa dalam melakukan kreativitas di tingkat universitas? Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah melontarkan pertanyaan. Menanggapi terkait bagaimana membangun mahasiswa yang mempunyai prestasi dan lain sebagainya. Hari ini saya telah mengkonsepkan itu di dalam visi dan misi saya.
Yang pertama adalah visi saya membangun mahasiswa yang mempunyai marwah, mempunyai integritas, mempunyai yang berdaulat dan juga dengan konsep maju. Dan hal ini telah saya tuangkan di dalam misi nomor 3, yaitu evolusi akademisi, organisasi, prestasi, advokasi, dan juga aksi mahasiswa UIN Araniri. Karena kenapa? Mahasiswa hari ini tanpa dibekali dengan ilmu-ilmu, mereka bisa berkata selayaknya para debator-debator ataupun para elit-elit yang ada di Indonesia ini. Tetapi bunyi yang dikeluarkan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Nah, maka oleh karenanya mahasiswa harus diberikan gizi. Gizi untuk apa yang terlebih dahulu? Gizi untuk perkembangan kepala sendiri. Sehingga apabila kepala telah diisi dengan gizi-gizi dan nutrisi-nutrisi ini, maka hal lainnya dengan mudah dapat dilaksanakan. Yang kedua, terkait organisasi. Maka implementasi yang ada di akademisi, baik secara internal yang didapatkan di dalam kampus ataupun di eksternal kampus ataupun yang ada di dalam ruangan kampus, hal itu bisa diimplementasikan di dalam organisasi. Mereka mendapatkan asupan gizi yang pertama sehingga bisa mengimplementasikan hal ini di dalam organisasi, sehingga prestasi pun dengan mudah dapat dicapai. Sehingga hari ini mahasiswa yang hari ini berdiri yang telah dipukul mundur oleh corona, sehingga hari ini dapat tumbuh kembali. Hari ini kita ketahui bersama bahwa baik, waktu Anda terbatas hanya 2 menit saja. Ya, baik. Ya, bahwa kita ketahui bahwa hari ini mahasiswa telah dipukul mundur. Maka hari ini saatnya kita bangkit. Dengan apa? Kita bangkitkan evolusi akademisi, kita bangkitkan organisasi, kita bangkitkan prestasi, dan yang terakhir kita ciptakan bagaimana merevolusi aksi mahasiswa UIN Araniri. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada calon dengan nomor urut 3. Kemudian kami akan memulai pertanyaan kembali dengan ronde kedua pada nomor urut 1, kemudian 2, dan kemudian 3. Baik, kepada nomor urut 1 harap didengarkan baik-baik. Jika saudara sudah menjabat menjadi ketua DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, program apa yang ingin Anda jalankan setelah Anda terpilih nanti? Waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Jika insya Allah nanti saya dipercayakan dan juga menjabat sebagai ketua DEMA UIN Araniri, program apa yang akan saya jalankan? Nah, beberapa waktu lalu tercantum juga sebenarnya di visi misi. Kalau kita membaca rencana strategis pembangunan UIN Araniri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, UIN kampus kita tercinta ini masih minim sekali yang namanya kerjasama ataupun hubungan diplomasi dengan instansi terkait ataupun hubungan diplomasi dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia maupun di internasional. Nah, selain hubungan diplomasi ini yang akan kita jalankan, ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan dan juga mengangkat elektabilitas dari kampus kita tercinta. Karena hari ini sebenarnya kita sudah mampu dan sudah layak untuk masuk ke top 100 kampus yang ada di Indonesia. Cuman hari ini Ormawa DEMA-nya sendiri juga salah satu bagian yang berpengaruh besar dalam mewujudkan kampus UIN ini sesuai dengan yang tercantum dalam rencana strategis pembangunan UIN Araniri Banda Aceh. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan karena waktunya terbatas. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan kepada calon dengan nomor urut 1 atas jawaban hebatnya terkait pertanyaan yang telah disampaikan. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang akan kami bacakan. Mohon didengarkan dengan seksama. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara mengimplementasikan visi dan misi saudara jika nanti saudara terpilih menjadi ketua DEMA UIN Araniri? Waktu maksimal 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Bismillah, terima kasih saudara moderator.
mengenai tentang proses saya untuk mengimplementasikan visi dan misi. Hal yang pertama sekali yang ingin saya lakukan ketika saya diberi amanah ataupun diberi kepercayaan oleh kawan-kawan untuk memimpin Dema UIN Araneri ke depannya. Hal yang paling pertama sekali saya lakukan yaitu terkonsep seperti pada misi saya, membangun sinergitas. Hari ini dalam proses membangun sinergitas, saya mengajak kawan-kawan baik itu dari UKK, UKM, Ormawa, baik itu HMP ataupun SEMA dan Dema fakultas untuk duduk dulu, kita berdiskusi, kita bersilaturahmi dalam proses ini, karena ketika kita telah bersilaturahmi kita akan bisa memprogramkan program-program kita ke depannya dengan baik. Hari ini apabila komunikasi kita saja tidak baik dengan kawan-kawan dan baik itu di jurusan ataupun di Dema itu sendiri, bagaimana kita akan memprospekkan ke depannya program tersebut, karena keharmonisan dari dasar saja telah bermasalah. Mungkin hal yang ini saya lakukan terlebih dahulu apabila saya diberi amanah, yaitu mengajak kawan-kawan bersilaturahmi terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada nomor urut 2. Beri tepuk tangan untuk nomor urut 2. Selanjutnya kepada nomor urut 3, mohon disimak dengan baik. Setelah saudara nantinya resmi menjadi ketua Dema UIN Araneri, hal pertama apa yang akan Anda lakukan terhadap pesaing Anda? Waktu dan tempat kami persilakan selama 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila nanti kawan-kawan mempercayakan saya untuk memimpin Dema UIN Araneri, maka langkah yang pertama yang akan kita laksanakan adalah kerjasama kekeluargaan, membentuk kekeluargaan. Kekeluargaan yang mungkin hari ini itu bersinergitas terhadap perpolitikan yang ada di UIN Araneri. Maka setelah terpilihnya nanti, maka kita akan membentuk kekeluargaan sehingga lahirlah yang dinamakan dengan UIN 1. Kenapa saya katakan kekeluargaan sangat penting? Tanpa keluarga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kesatuan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa adanya kata daulat kita tidak bisa apa-apa. Maka yang terpenting terlebih dahulu adalah kekeluargaan kita bersama, kekeluargaan yang ada di himpunan, kekeluargaan yang ada di tingkat selanjutnya, baik setingkat SEMA, Dema, UKK, UKM, dan organisasi-organisasi yang ada di internal kampus. Maka kita perlu mempererat kembali konsep kekeluargaan kita, sehingga dengan telah terciptanya konsep kekeluargaan yang mantap, maka visi dan misi lain sebagainya yang terkonsepkan secara marwah dan konsep maju ini pun dapat dilaksanakan secara baik ke depannya. Maka konsep awal yang saya tawarkan adalah konsep kekeluargaan untuk mempererat kedaulatan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada calon nomor urut 3. Berikan tepuk tangan untuk calon nomor urut 3. Selanjutnya kami akan membacakan satu pertanyaan yang wajib dijawab oleh masing-masing calon ketua Dema UIN Araneri, di mana untuk menjawab dimohon untuk tidak menyampaikan redaksi kata yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara menganggap diri saudara layak untuk menjadi ketua Dema UIN Araneri? Boleh dimulai dari nomor urut 2, 3, dan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Mengenai hal tersebut, saya merasa siap dan merasa mampu ketika saya telah memiliki beberapa pengalaman akan hal tersebut. Hari ini saya juga dalam proses ini bukan hanya berdasarkan diri sendiri, ada
sokongan dari kawan-kawan kawan-kawan fakultas untuk menaikkan saya sendiri di sini. Karena apa? Karena kawan-kawan dari fakultas merasa saya ini siap dan mampu akan hal tersebut. Karena apa? Karena di himpunan saya telah melakukan program-program kerja nyata, bukan hanya berkata tapi kerja nyata dan kerja aksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dengan pertanyaan bagaimana rasa kepercayaan daripada kandidat sendiri. Hari ini kenapa saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua Dema UIN Araniri selanjutnya adalah yang pertama karena rasa kepercayaan daripada kawan-kawan semuanya. Tanpa kawan-kawan saya tidak mungkin hari ini bisa duduk di atas pentas yang sangat indah ini. Dan yang kedua, saya memberanikan diri juga untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah karena saya yakin, karena saya sudah mempelajari konsep-konsep yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat paling atas di UIN Araniri. Yang pertama saya pelajari terkait akademisi. Hari ini saya tempa ilmu itu di komunitas peradilan semu yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan hari ini saya telah menguasai hal tersebut, alhamdulillah. Dan selanjutnya saya telah menguasai organisasi. Hari ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Dan juga saya hari ini menjabat sebagai penasehat komunitas peradilan semu. Dan juga hari ini saya menjabat sebagai Ketua Aksi dan Advokasi Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara seluruh Indonesia. Dengan konsep-konsep seperti ini yang sudah saya pelajari, maka saya merasa pantas untuk bisa menaiki jenjang lebih tinggi di tingkat universitas. Dan juga hari ini saya telah mempunyai berbagai, alhamdulillah telah mencapai prestasi-prestasi yang ada di UIN Araniri. Alhamdulillah kemarin juga daripada Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara kami mengirimkan delegasi sebanyak 5 orang untuk mengikuti kongres yang dilaksanakan di Cirebon. Itu pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Dan juga hari ini di himpunan sendiri saya telah siap, terima kasih. Dan juga saya selanjutnya telah menciptakan sejarah untuk himpunan saya sendiri. Hari ini kami telah menciptakan himne Himatara. Dan juga secara singkat saja saya sampaikan bahwasanya saya telah mendalami bagaimana cara beradvokasi dan juga bagaimana cara mengaksikan sebuah aksi selayaknya mahasiswa UIN Araniri turun ke jalan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada tiga-tiganya putra terbaik. Kami persilakan kepada calon nomor 1 untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah ditanyakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada hadirin untuk tidak berialek dan bertepuk tangan hanya untuk satu calon. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kenapa saya layak sebagai ketua Dema UIN Araniri? Yang saya tahu dan yang saya percaya, amanah itu untuk diemban dan juga siap untuk bertanggung jawab untuk menduduki sebuah amanah. Amanah itu tidak akan pernah salah memberikan amanah tersebut kepada pundak seseorang yang diberikan amanah. Seberapa layaknya saya sudah menanyakan kembali berkali-kali kepada teman-teman saya khususnya di internal, apakah saya layak? Apakah saya memang mampu untuk berkontestasi di tingkat universitas? Dan alhamdulillah mungkin sama dengan kedua kandidat, dengan teman-teman saya yang terbaik di samping saya, sama-sama mendapatkan dukungan. Dan juga selain itu kenapa saya memberanikan diri untuk maju? Saya juga ingin membuktikan kepada teman-teman semua di UIN Araniri bahwasanya fakultas kami juga mampu dan ada orang yang layak untuk naik ke atas tingkat universitas. Bukan hanya dianggap sebagai gadis cantik yang dilirik di penghujung kontestasi, tapi kami juga layak untuk berdiri di depan dan membuktikan bahwasanya kita sama-sama mampu, kita sama-sama bisa kalau kita mau dan kalau kita bersungguh-sungguh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh calon ketua Dewan UIN Araniri yang telah menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh moderator. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh calon ketua Dewan Universitas Islam Negeri Araniri. Baiklah, selanjutnya sesi selanjutnya yaitu pertanyaan
yang akan diberikan oleh panelis kepada tiga calon ketua Dema UIN Araniri. Kepada Bapak Zaki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit ingin memikirkan satu kata-kata yang sudah lama saya ucapkan dahulu. Mungkin dulu sering, sekarang sudah hilang kata-kata tersebut. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup. Jadi biar suasananya agak-agak sedikit hangat ya, karena suasana hari ini agak sedikit panas ya, bukan panas, tapi mendung. Jadi mungkin agak-agak dingin. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, tanpa memperpanjang lagi mukadimah karena waktu kita yang terbatas, hasil briefing tadi saya dengan moderator, saya diberikan 2 kesempatan untuk bertanya. Apakah saudara moderator berkenan menambah 1 pertanyaan lagi hingga menjadi 3 pertanyaan? Atau cukup 2 saja ya? 2 saja? Atau boleh 3? Mungkin boleh 3. Boleh 3, oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama untuk ketiga kandidat. Ini menyangkut integritas Anda. Apabila ada kasus di satu kondisi Anda harus mendapati keluarga inti Anda meninggal, dan kemudian pada saat itu juga Anda harus mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang Anda ambil, dan kemudian pada saat itu juga Anda harus memimpin rapat organisasi tingkat nasional. Kebijakan apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih. Kami persilahkan untuk masing-masing calon ketua Dewan UIN Dewan Universitas Islam Negeri Araniri untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh panelis, dimulai dari nomor urut 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya terkait soal yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama terkait keluarga inti dan juga ketika adanya rapat, Pak. Jadi bagaimana konsep pemimpin hari ini bisa menunjukkan konsep integritas dan bagaimana sikap untuk bisa menjadi sebenar-benarnya seorang pemimpin. Hari ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita mengingat cerita bahwa ketika perperangan terjadi dan ada seorang laki-laki yang menanyakan kepada beliau bahwa hari ini masihkah hidup orang tuamu? Masih, beliau jawab. Apakah saya layak untuk mengikuti perperangan? Pulang dulu berbakti kepada orang tuamu. Dan hari ini konsep yang demikian yang harus kita laksanakan. Yang pertama saya menjawab tegas, keluarga adalah paling utama. Keluarga adalah paling utama. Yang kedua adalah apa amanah yang telah diembankan. Dan hari ini kalau kita katakan rapat secara nasional yang dilaksanakan, hari ini kita mempunyai kawan-kawan, hari ini kita mempunyai yang di samping kita, tapi kita harus mengingat surga di bawah telapak kaki orang tua. Apapun yang terjadi kita tetap harus balik, karena mereka yang melahirkan. Ketika kita lahir ke dunia, mereka yang melihat kita pertama. Alangkah tidak baiknya ketika mereka berpulang ke rahmatullah, kita tidak bersama. Maka yang pertama yang harus kita utamakan adalah rasa kekeluargaan. Kita harus kembali ke keluarga bagaimanapun, karena kita menjadi seorang pemimpin karena adanya ridha orang tua. Anda semua hari ini tidak mendapatkan ridha orang tua, tidak mendapatkan doa orang tua, maka kita tidak bisa menjadi apa-apa hari ini. Hari ini saya mengikuti debat. Tadi pagi saya telepon orang tua, Mak, Ayah, hari ini saya mengikuti debat kandidat, mohon doa dan dukungan. Tanpa doa dan dukungan, mungkin hari ini juga kawan-kawan tidak bersama. Yang pertama yang harus kita tingkatkan, yang harus kita utamakan adalah kekeluargaan. Dan selanjutnya
rapat pimpinan. Rapat yang kita selenggarakan seluruhnya itu dikeduakan. Karena kita melihat kenapa ada sosok yang hari ini mungkin hari ini kita punya asisten, kita punya sosok yang di samping kita yang bisa memimpin rapat tersebut. Namun kita tidak tahu apakah hari ini kita masih bisa berjumpa dengan keluarga ataupun kita tidak bisa melihat muka beliau lagi. Maka yang paling penting adalah rasa kekeluargaan. Yang kedua adalah konsep kepemimpinan karena kita telah mengemban amanah tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan. Mengenai hal tersebut, saya rasa semuanya penting. Semuanya mempunyai skala prioritas. Hari ini kalau saya ditanyakan mengenai hal tersebut, jelas saya memilih keluarga, orang tua. Kenapa demikian? Karena dalam konsep ini apapun dan bagaimanapun kita tetap berasal dari orang tua, kita berasal dari keluarga. Hari ini mengenai ujian ataupun rapat, mengenai ujian saya rasa kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang yang bersangkutan, baik itu dengan dosen ataupun yang lain sebagainya, untuk minta ditangguhkan ataupun bisa kita ulangi ke depannya. Selanjutnya mengenai rapat tersebut, saya rasa kita di sebuah kepemimpinan, di sebuah kepengurusan itu mempunyai jajaran-jajarannya masing-masing. Hari ini ketika ketua tidak bisa berhadir, saya rasa masih ada rekan-rekan yang lainnya, baik itu wakil ataupun sekjen yang bisa memenuhi kegiatan rapat tersebut. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya Abangda Ahmad Zaki sebagai panelis. Jika memang ada sebuah kasus keluarga kita meninggal dan juga di waktu yang bersamaan sedang final kuliah dan juga ada rapat nasional. Yang pertama, kalau dari saya pribadi, yang pertama saya harus melihat amanah dan juga tanggung jawab saya. Jika memang keadaannya harus memaksakan saya harus pulang ke kediaman saya, kebetulan di Banda Aceh, kalau harus pulang ke kampung pasti akan pulang karena memang sama juga keluarga adalah nomor pertama ataupun nomor satu. Cuman saya juga pasti akan komunikasikan kepada dosen tersebut apakah pertama dispensasi kuliah bisa ada atau tidak, bisa digeser atau tidak. Kalaupun memang ternyata dosen tersebut cukup ketat, saya juga siap mengulang mata kuliah tersebut. Karena mata kuliah tersebut akan selalu ada tiap tahunnya, tapi keluarga nggak akan pernah ada setiap tahunnya. Yang terakhir, untuk rapat nasional, pertama dalam struktur organisasi kita ada struktur, kita sudah berbagi job desk. Seandainya memang kondisinya saya tidak bisa berhadir, mungkin saya akan menitipkan amanah untuk sekretaris ataupun wakil yang untuk menjalankan rapat tersebut. Jika memang mengharuskan kehadiran saya, maka akan reschedule rapat tersebut. Karena masih banyak opsi untuk kita buat rapat tersebut. Dan itu tergantung kepada kita sendiri untuk memanage waktu dan juga kesempatan yang ada. Terima kasih, saya kembali pada moderator. Mari kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada ketiga calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Ar yang telah menjawab pertanyaan pertama dari panelis. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Zaki untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk ketiga calon dan terima kasih juga kepada moderator. Pertanyaan kedua adalah bagaimana tanggapan Anda apabila suatu saat Anda dipanggil oleh pimpinan universitas dan kemudian dimintai untuk mensosialisasikan suatu program yang menurut beberapa aspirasi mahasiswa tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zaki. Kami persilakan kepada tiga calon untuk dimulai dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu menjawab 2 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sekali lagi terima kasih Abangda sudah bertanya. Bagaimana tanggapan saya jika dipanggil oleh pihak rektorat untuk mensosialisasikan sesuatu hal bahan tapi tidak sesuai dengan kepentingan mahasiswa?
Yang pertama mungkin saya akan mempertanyakan kembali kepada rektor ataupun wakil rektor 3 terhadap bahan yang ingin disosialisasikan. Apakah betul-betul memang urgent ataukah memang tidak? Ataukah di sini ada kepentingan ataukah memang tidak? Jika memang bahan sosialisasi tersebut ada kepentingan di dalamnya dan memang itu merugikan mahasiswa, saya tidak akan mengambil itu. Walaupun memang resikonya adalah baik saya kena teguran ataupun kena SP ataupun dan sebagainya. Karena sebagai seorang insya Allah nanti dapat rezeki sebagai ketua DEMA, ya saya sendiri juga harus melihat dan juga mempertimbangkan apapun yang menjadi bahan untuk ke depan atas nama aspirasi mahasiswa. Dan kalaupun memang seandainya bahan tersebut juga harus disosialisasikan tapi mahasiswa juga tidak berkenan, juga nggak masalah, juga tetap akan saya sosialisasikan. Dan mungkin dari semua yang tidak ingin mendengarkan itu pasti juga ada orang-orang yang ingin benarkan bahan sosialisasi tersebut. Karena kalau memang itu berkenaan dengan akademik, pasti semuanya akan bermanfaat dan juga pasti akan saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apabila saya ada di posisi tersebut, yang pertama sekali tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengkomunikasikan kembali kawan-kawan dari Ormawa, karena bagaimanapun kawan-kawan Ormawa baik itu di himpunan ataupun DEMA fakultas, SEMA fakultas itu merupakan representasi umumnya kawan-kawan mahasiswa UIN Araniri. Apabila memang kebijakan itu memang tidak layak untuk kita terima, kita sebagai pemimpin harus siap mengatakan tidak, bagaimanapun konsekuensi yang akan kita hadapi. Intinya kawan-kawan dari Ormawa baik itu fakultas ataupun himpunan siap membersamai akan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana sikap seorang pemimpin kalau mendapati untuk mensosialisasi program yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Hari ini kita juga harus melihat dan mengkaji apa yang disosialisasikan, apa yang diinstruksikan oleh pimpinan. Maka apabila itu benar, maka kita harus mensosialisasikan. Kita beri pemahaman kepada mahasiswa. Itu adalah pimpinan ataupun ketua yang betul-betul menjadi seorang pemimpin. Karena dia juga akan mencerdaskan, tidak hanya mencerdaskan mahasiswa, tetapi juga dia akan mencerdaskan seorang pimpinan yang ada di atasnya. Apabila itu batil, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Apabila hak kita sosialisasikan, dan apabila batil kita tetap tidak akan menerima hal tersebut. Karena kenapa? Hari ini kita berpegang dan diberi amanah untuk menjaga kesatuan dan persatuan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama kita harus melihat yaitu terkait tentang amanah yang diberikan kepada kita. Walaupun hari ini kita mahasiswa yang pro terhadap mahasiswa, namun sebagai mahasiswa kita tidak boleh menolak dengan begitu saja. Tetapi juga kita harus punya kajian terlebih dahulu. Apakah ini benar ataupun ini batil? Apabila pun batil, kita tetap akan menolak. Itu secara tegas akan disampaikan. Dan begitu juga apabila itu hak, maka kita akan usahakan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Namun pertanyaan tadi adalah tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Jadi kita akan menolaknya secara tegas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada tiga-tiga peserta calon ketua DEMA dan merupakan putra-putra terbaik dari setiap fakultasnya. Beri tepuk tangan untuk calon-calon ini semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Zaki selaku panelis untuk mempertanyakan pertanyaan terakhir kepada ketiga calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri. Baik, terima kasih moderator. Pada hari ini saya melihat audiens yang hadir, mungkin ini kalau skala saya yang hadir seperti ini seharusnya ini debat tingkat fakultas, bukan tingkat universitas. Karena memang mahasiswa UIN kan sangat-sangat banyak dan UIN pun sangat luas, tapi sangat disayangkan yang hadir hanya segelintir orang. Berarti ini semakin menguatkan bahwasannya semakin hari semakin kuat, semakin besar sikap apatis dari mahasiswa.
Tetapi saya punya kasus yang unik, karena ketika setiap demo itu mahasiswa pasti akan lebih banyak. Walaupun saya punya satu kasus ketika saya tanyakan apa urgensi demonya, mereka tidak tahu apa. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana formula yang Anda tawarkan yang ketika kondisi seperti ini itu bisa menjadi mengubah mahasiswa yang tadi apatis, yang kemudian ketika ikut demo mereka tidak tahu apa-apa, dan itu coba Anda jabarkan dan coba formula itu bisa diterapkan dalam visi. Jadi dari 3 calon ini ada keyword yang saya tangkap tadi. Calon pertama mengatakan tentang reformis, kemudian calon kedua responsif, dan calon ketiga bermarwah. Jadi tolong diformulasikan seperti apa. Terima kasih. Baiklah, kami persilakan kepada tiga-tiganya untuk menjawab dengan dimulai dari nomor urut 231. Waktu dan tempat kami persilahkan, waktu untuk menjawab 2 menit. Baik, terima kasih Abanda atas pertanyaannya. Baik, kalau ditanyakan kepada saya mengenai visi dan misi saya, memang integritas yang ingin kita capai yaitu merespon mengenai semua persoalan-persoalan kawan-kawan mahasiswa. Hari ini yang seperti saya katakan tadi, bagaimanapun kita berada di situ merupakan amanah dari kawan-kawan semua. Hari ini ketika kita diberi amanah, kita harus siap menderita, harus siap susah dengan berbagai permasalahan, berbagai intrik yang ada di lingkungan UIN Araniri. Mengenai hal tersebut, dalam konsep visi dan misi saya sendiri tadi, saya mengatakan bahwa saya siap setiap bulannya ataupun 2 minggu sekali untuk ada setidaknya berkomunikasi dengan kawan-kawan di fakultas. Karena apa? Karena setiap permasalahan tidak langsung mungkin kawan-kawan langsung pergi ke PKM ataupun lain sebagainya. Hari ini kita sebagai pemimpin harus siap membersamai sampai ke bawah. Terima kasih. Sebelum menjawab, terima kasih Pak atas pertanyaan. Melihat kondisi mahasiswa yang hari ini telah apatis dengan organisasi, apatis dengan mahasiswanya sendiri, dan juga apatis dengan segala keadaan, saya telah melihat dan mengkaji keapatisan mahasiswa ini. Maka saya juga melihat secara studi komparatif bahwa kita juga harus membandingkan keluar apa yang terjadi di Aceh hari ini dan juga apa yang terjadi di Indonesia sendiri dan apa yang terjadi di luar negeri. Jadi hari ini kita melihat bahwasanya di Aceh sendiri ini mahasiswanya sudah apatis. Maka saya memberikan solusi cerdas untuk membangkitkan kembali rasa mahasiswa itu sendiri dalam konsep daulat, kesatuan dan kekeluargaan. Jadi konsep yang saya tawarkan adalah diskusi. Kita hari ini mempunyai yang namanya Tugu Darussalam, tapi hari ini Tugu Darussalam mati. Tidak ada kehidupan di Tugu Darussalam yang seharusnya mahasiswa bisa kompak, bisa berdaulat, bisa bermarwah, bisa maju dengan Tugu Darussalam itu sendiri. Karena itu adalah merupakan logo kita sendiri. Maka Tugu Darussalam itu harus dibangkitkan. Yang pertama bisa kita bangkitkan untuk apa? Untuk akademisi, untuk diskusi. Maka ketika kita telah bersama secara kekeluargaan, kita telah bersama secara kekeluargaan dan juga kita di situ belajar secara panggung terbuka untuk mahasiswa, tempat duduknya mahasiswa, maka lahirlah kesatuan. Maka di situ juga lahirnya bagaimana mahasiswa ini mengisi kepala-kepalanya dengan nutrisi-nutrisi sehingga kesatuan dan kekompakan itu lahir. Dan juga selanjutnya lahirlah konsep maju. Bagaimana mahasiswa dari duduk diskusi yang mungkin hari ini duduk diskusi kita di warung kopi-kopi yang ada di Banda Aceh, tapi hari ini kita bisa mengkonsepkan hal tersebut kembali ke Tugu Darussalam. Itu adalah marwah kita bersama, itu adalah kedaulatan kita bersama. Namun bagaimana mengkonsepkan maju itu sendiri. Jadi di dalam diskusi di Tugu Darussalam adalah bagaimana secara diskusi terbuka kita panggil orang-orang yang hebat untuk berdiskusi secara sesama tiap malam, tiap minggu. Terbatas 2 menit saja. Ya. Dan selanjutnya yang harus kita konsepkan adalah jika lahirnya maka kita membuat transformasi ataupun evolusi mahasiswa
Seperti aksi, kita bukan lagi tahun 98, maka harus ada aksi-aksi dan perubahan-perubahan yang signifikan. Bagaimana menggerakkan organisasi, bagaimana menggerakkan aksi, bagaimana menggerakkan akademisi bagi mahasiswa itu sendiri. Saya pikir beberapa poin, konsep marwah, konsep daulat, dan konsep maju bisa kita capai secara bersama-sama di Tugu Darussalam, insya Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Abang Ahmad Zaki yang sudah memberikan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana formula untuk menumbuhkan semangat jiwa sikap apatis mahasiswa sesuai dengan visi misi? Di visi saya juga tercantum seperti yang Abang sebutkan tadi, reformis dan juga progresif. Dan di misi nomor 4 juga sudah saya cantumkan, meningkatkan iklim pengembangan minat dan bakat secara suportif dan apresiatif. Sebenarnya hari ini mahasiswa UIN itu bukanlah mahasiswa yang apatis menurut saya, yang sudah saya coba riset sendiri, dan itu riset itu walaupun masih skala kecil di tingkat fakultas saya sendiri, tapi itu mungkin saya bisa yakin dan percaya itu bisa menjadi pegangan ataupun pedoman untuk di tingkat universitas. Sebenarnya minat dan bakat mahasiswa itu ada, hanya saja kita terhalang dengan spekulasi bahwasanya itu bukan orang kita, dan yang mendapatkan kesempatan itu selalu orang-orang terdekat. Sedangkan orang-orang yang memiliki minat bakat yang layak dan bukan orang kita selalu jarang mendapatkan kesempatan dan peluang. Nah, ini yang harus kita perbaiki dan kita benahi ke depan. Lembaga Dema Universitas harusnya sebagai lembaga yang suportif dan juga apresiatif kepada seluruh mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Sebagai jembatan, seluruh aspirasi mahasiswa itu bisa kita tampung dan bisa kita jembatani ke rektorat ataupun birokrat ataupun hubungan diplomatis yang sudah kita bangun. Karena sebenarnya mahasiswa ini butuh jembatan untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan mereka yang menjadikan mereka apatis, karena jembatan itu selalu diberikan dan dikasih kepada orang-orang yang di sekitar lingkaran setan saja. Nah, ini yang harus kita benahi ke depan di Dema UIN Araniri, bahwasanya kita nggak perlu melihat siapa dia, apa dia, latar belakang dia. Atas nama mahasiswa UIN Araniri dan ingin berkembang dan ingin berinovasi untuk UIN yang lebih baik lagi ke depan, kita support dan kita apresiasi siapapun dia, apapun latar belakang dia, dan kita sama-sama berkembang dan bergerak untuk UIN Araniri walaupun bukan pendukung saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk semua calon ketua Dewan Universitas Islam Negeri Araniri yang telah menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh panelis. Untuk sesi selanjutnya kita akan mempersilahkan nih masing-masing calon ketua Dema untuk melontarkan pertanyaan untuk masing-masing temannya. Kita mulai dari nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 dan nomor urut 3. Jika nomor urut 1 bertanya berarti ditujukan untuk nomor urut 2 dan 3, begitu juga sebaliknya. Pertanyaan tidak boleh bersifat personal, melainkan pertanyaan harus sesuai dengan tema debat yang sudah kita usung pada hari ini. Kami persilahkan kepada calon dengan nomor urut 1 untuk memulai pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya kepada teman-teman terbaik saya yang berada di samping kiri, Mahmudin dan juga Iqbal. Yang pertama, sesuai dengan tema, di UIN kita memiliki 9 fakultas yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, keinginan yang berbeda. Sederhana saja, sebenarnya bagaimana sih cara kita semua membangun sinergitas antar mahasiswa sesuai dengan visi misi yang sudah kita paparkan? Karena memang pasti bakal banyak kepala-kepala yang akan susah kita koordinir. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Bismillah, terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Bibin, atas pertanyaannya. Mengenai hal tersebut, saya mempunyai konsep seperti visi dan misi saya, yaitu respon. Mengenai hal tersebut, otomatis ketika terjadi yang permasalahan karena ada beberapa kendala, menurut saya yang paling urgent dari setiap permasalahan itu adalah komunikasi. Ketika hari ini komunikasi saja kita tidak baik, disitulah timbul permasalahan. Disitulah jiwa kepemimpinan, jiwa merangkul oleh seorang pemimpin yang kita pilih akan teruji. Jadi konsep yang hari ini yang saya tawarkan mengenai hal tersebut, hari ini saya juga akan mengajak kawan-kawan yaitu bersilaturahmi, yaitu membangun komunikasi.
ketika komunikasi telah terbangun, saya rasa tidak ada permasalahan yang akan timbul setelah itu. Apabila pun ada, solusinya yaitu komunikasi. Terima kasih. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan sahabat saya Khalid Mukarrabi terkait pertanyaan tentang bagaimana cara membangun sinergitas antar mahasiswa. Yang pertama, saya mengkonsepkan beberapa poin yang telah saya tuliskan di dalam visi saya sendiri. Yang pertama adalah ukhuwah bersama kita. Maka silaturahim adalah kunci semuanya. Karena kenapa hal tersebut harus kita utamakan? Karena ada ketidaktahuan dan adanya miskomunikasi. Sehingga silaturahmi ini harus kita utamakan. Sehingga ada rasa keterbukaan antara sesama. Dan juga adanya konsep musyawarah. Seperti yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, konsep negara yang baik adalah konsep bermusyawarah. Dan juga yang ketiga adalah konsep kerjasama. Bagaimana secara sesama seperti tema kita hari ini yaitu membangun sinergitas mahasiswa antar lembaga. Tanpa kerjasama kita tidak bisa mencapai sinergitas itu sendiri. Dan juga saya mengutip bahwa di dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu in tanzurullaha yanzurukum wa yusabbih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan juga akan memberikan pangkat kepadamu. Jadi hari ini apabila kita semuanya berniat karena Allah untuk menjalankan konsep Allah, untuk menjalankan amanah Rasulullah, maka semuanya akan baik-baik saja. Dalam artian kita berpikir secara positif. Baik pun hari ini yang menyatakan diri sebagai calon ketua nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, ini hanyalah kompetisi. Namun di sini ada rasa kekeluargaan. Maka rasa kekeluargaan itu harus kita rawat. Dengan apa kita rawat? Yaitu dengan konsep musyawarah, konsep kerjasama dan juga konsep ukhuwah. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan kepada tiga-tiga calon ketua jemaah. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita selama ini tentang konsep sinergitas? Jangan cuma memberikan janji calon-calon ketua semua, karena kami sebagai mahasiswa biasa sudah lunak dengan itu. Bagaimana teman-teman semua? Setuju dengan pendapat yang telah diberikan oleh setiap calon-calonnya? Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Kepada nomor urut 2 kami persilahkan. Bismillah, terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan mengenai keadaan apabila kawan-kawan terpilih dan melakukan sebuah program. Hari ini kita ambil analoginya saja. Ketika kawan-kawan yang berada di samping saya ini melakukan sebuah program, contohnya saja seperti hari inilah, ataupun seminar, ataupun fair dan lain sebagainya. Ketika hari itu kawan-kawan yang menargetkan hari ini masa yang hadir sampai 500 ataupun 1000 orang mahasiswa, yang ketika pelaksanaannya tidak mencapai target, mohon maaf kita katakan cuman 100 orang lah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap dan tindakan yang progresif dari kawan-kawan di sini apabila terjadi saat-saat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian jika teman-teman dari calon ketua DEMA ada yang ingin ditanggapi terkait jawaban yang telah dilemparkan, for example dari Bang Iqbal menanyakan atau Bang Mahmudin menanyakan pertanyaan yang akan dijawab oleh Bang Iqbal dan Bang Khairuddin. Kemudian akan masing-masing calon ketua DEMA dipersilahkan untuk menanggapi. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan sahabat saya, Saudara Mahmudin. Jadi bagaimana apabila target kita tidak tercapai? Seperti yang dikatakan tadi, ada target kita 500 mahasiswa ataupun 1000 mahasiswa, tapi yang hadir hanya 100 orang.
Yang pertama, apabila dalam keadaan tersebut itu sudah sewajarnya, sudah sepantasnya dan sudah selayaknya, pemimpin tersebut harus mendudukkan kembali. Mendudukkan kembali, di situ duduk permasalahan sehingga kita mendapatkan solusi. Namun yang harus kita ingat adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena kenapa? Pengalaman dari hari ini yang duduk di atas pentas ini, saya yakinkan bahwa mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dalam organisasi dan sudah membuat beberapa program-program yang sangat luar biasa, dan tentu sudah menjiwai bagaimana cara berorganisasi. Maka sudah sewajarnya hal ini tidak terjadi lagi. Apalagi dengan dikatakan bahwa dengan target 1.500 tapi yang hadir hanya 100, ini sudah sangat luar biasa kalau saya pikirkan. Maka sudah sewajarnya hal ini tidak terjadi, karena hari ini kita lihat bahwa yang duduk di sini sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi saya yakinkan bahwa target yang dicapai harus melebihi daripada 50 ke 100%. Begitu, mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Mahmudin selaku penanya terkait jawaban yang telah dilontarkan oleh Mbak Iqbal? Boleh ditanggapi. Ini adalah namanya debat. Terima kasih saudari moderator atas kesempatannya. Mungkin saya menanggapi jawaban dari saudara sedikit ya mengenai hal tersebut. Tapi kalau kita berbicara tentang konsep integritas dan konsep target, saya rasa itu jelas sangat nihil tentang hal tersebut. Yang ingin saya katakan mengenai tanggapan, saya rasa hal tersebut memang menjadi suatu persoalan. Nah, kalau kita mengajak duduk pun saya rasa tidak progresif. Ketika di situ pun di situ acara duduk. Boleh kita ajak duduk cuma untuk bahan evaluasi ketika kedepannya kita melaksanakan program-program agar hal serupa tidak terjadi lagi. Mungkin sedikit gitu, saudara. Terima kasih, saya kembalikan. Untuk nomor urut 1 Bang Khalid Muharrid untuk menjawab pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat nama baru pada debat kandidat hari ini. Terima kasih. Sebenarnya gimana sih kalau seandainya keadaan ketika menjalankan program target 500 yang datang 100? Kalau menurut saya sendiri, sahabat saya yang tercinta, ketika kita buat kegiatan ataupun sebuah program, kita pastinya sudah memikirkan margin error ataupun kesalahan terbesar ataupun capaian target yang tidak bisa kita capai, tolak ukur keberhasilan dari sebuah kegiatan. Dan kita juga harus mempersiapkan hal tersebut. Seandainya memang target tidak bisa kita capai, maka berarti kita harus mencari sumber permasalahannya. Apakah waktu kegiatan yang kita buat itu berbenturan dengan kegiatan mahasiswa, ataukah memang kegiatannya itu sudah sering dilakukan makanya mahasiswa itu tidak berhadir kembali. Nah, ketika kita sudah cari tahu ternyata permasalahannya seperti ini, kita cari solusi dan kita benahi untuk kegiatan ke depan. Karena kita nggak mungkin terlalu berlarut-larut di seputar hal yang sama saja. Ketika kita tahu ada permasalahan, kita cari permasalahan dan kita benahi secepat mungkin. Dan untuk kegiatan itu pastinya kegiatannya berlanjut terus menerus. Dan kalau bisa kita kembangkan di detik waktu yang sama, kita kembangkan. Tapi kalau jika tidak, kita tetap mempertahankan sesuai dengan konsep yang sudah kita persiapkan. Mungkin seperti itu jawaban saya, sahabat saya Mahmudin. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari kedua calon? Baik, terima kasih teman-teman. Seperti yang kita dengar tadi, rata-rata para calon menanggapi jawaban bahwasanya dibutuhkan pengalaman nih tentang bagaimana jika suatu acara tersebut tidak mencapai target. Nah, apakah pengalaman dapat menjamin jika kemudian suatu error itu terjadi? Dan lagi-lagi kita evaluasi sejauh ini evaluasi dilakukan itu apakah dari pengalaman itu akan menjadi lebih baik ke depannya atau tidak? Nah, itu teman-teman sendiri yang bakal menilai kira-kira jawaban mana nih yang sesuai dengan hati nurani teman-teman. Selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon nomor urut lainnya. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya sedikit akan menanyakan terkait pertanyaan saya pada sahabat saya, pada saudara Mahmudin dan juga saudara Khalid Mukarrami. Jadi bagaimana masa depan UIN Araniri ini? Mungkin kalau tengku-tengku ataupun ustaz-ustaz menjawab bagaimana masa depan kita ke depan, ya lagi masa lalu. Ada baiknya, ada pahitnya, dan semua seperti masa lalu. Jadi saya juga ingin menanyakan terkait optimisme daripada kedua calon ini. Jadi bagaimana konsep advokasi dan juga konsep aksi yang ditawarkan untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Jadi pertanyaannya sekali lagi saya ulang, bagaimana konsep advokasi dan aksi yang ditawarkan untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa, baik itu mahasiswa dan juga masyarakat. Dan yang hari ini karena kenapa mahasiswa tidak hanya bertanggung jawab untuk mahasiswa juga bertanggung jawab untuk masyarakat. Mungkin begitu, terima kasih, sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa. Ini pertanyaannya sangat manis untuk dijanjikan ke masa depan ya. UIN 1 ya. Kepada calon ketua DEMA, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan saudara Iqbal. Maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman saya, rekan juang saya Muhammad Iqbal yang sudah bertanya. Sebenarnya bagaimana konsep masa depan UIN Araniri dari segi advokasi dan juga aksi sesuai dengan aspirasi mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Yang pertama sudah pasti, atas nama kepentingan dan juga keinginan mahasiswa UIN Araniri, kita akan mengadvokasikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin sampai dengan tuntas. Aksi kita juga akan selalu bertahap dan tidak cuma hanya untuk pamorita saja. Aksinya juga betul-betul nyata dan juga terus berkala, bertahap, dan juga mengevaluasi ataupun memfollow up secara terus-menerus sehingga advokasi yang dibawa aspirasi oleh mahasiswa dapat tercapai. Karena hari ini mungkin permasalahan kita adalah follow up kita yang kurang, dan follow up ini harus terus kita jalankan sehingga aspirasi yang ingin kita bawa dan ingin kita capai dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon ditanggapi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dari nomor urut lain ada yang ingin ditanggapi? Mungkin baik, saya sedikit menanggapi. Namun sampai hari ini bisakah saudara juga menjelaskan bagaimana konsep menjalankan? Karena kita lihat hari ini bukanlah tahun 1998, tetapi hari ini adalah tahun 2022. Apakah ada revolusi untuk membuat aksi dan advokasi itu tersebut? Dan mungkin saudara juga bisa menjelaskan terkait pengalamannya, bagaimana mengkonsepkan lebih mengerucut sehingga adanya evolusi untuk aksi itu sendiri. Terima kasih. Wah, pertanyaan luar biasa ya. Silakan dijawab nomor urut 1. Baik, terima kasih diskusi yang hangat. Semoga diskusi ini terus berlanjut di meja kopi selanjutnya. Yang pertama, konsepnya yang pertama kita pasti akan menjalankan manajemen aksi yang sesuai dengan yang kita pahami bersama-sama. Kita cari dulu permasalahannya, kemudian coba kita audiensikan. Ketika memang mungkin sampai dengan audiensi kita berhasil aspirasi itu tercapai, maka sampai di situ. Jika memang pun tidak dapat sampai dengan audiensi, maka akan dilakukan aksi damai. Nah, evolusinya seperti apa? Hari ini kan kita di zaman 4.0 menuju 5.0 untuk Indonesia sendiri, sedangkan untuk global sendiri udah menuju 7.0. Nah, hari ini kita bisa menggunakan teknologi dan juga perkembangan yang terbaru. Kita bisa mengadvokasikan oleh media. Nah, konsep ini juga sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nantinya ke depan DEMA UIN itu harus bekerja sama dengan salah satu media partner sehingga seluruh aspirasi mahasiswa selalu dipublikasikan ke media partner tersebut, sehingga pimpinan rektorat ataupun birokrat dekanat mereka mengetahui bahwasanya segala aspirasi ini itu bisa tertampung, ada wadahnya, dan mereka tidak bisa semena-mena melaksanakan ataupun melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kita udah ada kerjasama, setiap ada apapun kita langsung situ, dan semua ormawa di UIN kita satu pakai media partner, jadi nggak bisa-bisa. Kalau satu kan dosen kita juga bisa melihat tuh semua aspirasi mahasiswa. Mungkin kita akan memaksimalkan teknologi yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Semoga menjawab. Mungkin ada tanggapan lain atau langsung dijawab oleh nomor urut selanjutnya?
Dipersilakan kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Bismillah, terima kasih kepada sahabat saya Saudara Iqbal atas pertanyaannya. Jadi mengenai yang pertama sekali yang ingin saya jawab mengenai optimisme. Hari ini kawan-kawan semua, arah pergerakan memang ada di tangan kita. Kalau kita sendiri tidak optimis, bagaimana ke depannya kita untuk memajukan, untuk memimpin Aceh di 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya mengenai konsep advokasi dan aksi. Mengenai hal tersebut saya sudah jelas mengatakan bahwasanya dengan dari visi misi saya sendiri, saya siap membersamai untuk turut ke kawan-kawan fakultas. Nah, ada konsep lain yang ingin saya tawarkan akan hal tersebut, yaitu mengenai konsep advokasi yang lebih update akan hal tersebut. Karena kita sendiri tidak hidup di zaman 1950. Akan hal tersebut saya memberi konsep yaitu tentang website. Akan hal tersebut silakan kawan-kawan dari mahasiswa UIN Araniri mengakses website tersebut, memberikan keluh kesah akan hal permasalahan dari kampus tercinta kita ini yang akan langsung apabila diberi amanah kami sampaikan ke pihak rektorat. Terima kasih. Mungkin jawaban tadi ada yang ingin ditanggapi? Baik, sedikit menanggapi karena ini debat ya. Jangan dipikirkan hal yang lain karena ini debat, kita beradu intelektual gitu. Jadi saya juga ingin mempertanyakan bagaimana mekanisme, sama juga seperti saudara Khalid Mukarrabi, bagaimana mekanisme yang nanti akan ada perubahan sehingga mengedepankan yang namanya moral dan juga mengedepankan adab. Karena hari ini kita juga menyayangkan bahwa harus ada revolusi akhlak begitu. Nah, jadi bagaimana mekanisme yang harus dilaksanakan di dalam membuat advokasi dan juga aksi. Dan saya juga berpikir bahwa kalau menciptakan website, Dewan Eksekutif Mahasiswa hari ini juga telah membuat website untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Jadi ada kesamaan antara sebelumnya dan juga yang akan dilaksanakan. Apa perbedaan yang mungkin akan diciptakan dalam menjunjung tinggi idealisme untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa dalam mekanisme dan juga hal yang terbaru, dan juga bagaimana pengalaman saudara bisa melaksanakan untuk advokasi dan juga aksi tersebut. Demikian dan terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh saudara. Terima kasih atas tanggapannya sahabat saya Iqbal. Akan hal tersebut yang ingin saya sampaikan bahwasanya website yang ingin saya buat hari ini memang secara nama itu sama, tapi secara penerapan saya pastikan itu berbeda. Kenapa saya katakan hal tersebut? Hari ini saya yang pertama sekali saya siap membersamai kawan-kawan di fakultas setiap bulannya. Yang akan hal tersebut saya akan siap juga mengatakan ketika kawan-kawan saya jumpai kawan-kawan di fakultas itu, saya akan berikan juga masukan ke kawan-kawan pimpinan dari himpunan ataupun dema fakultas mengatakan akan hal tersebut. Hari ini website ada, tapi bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan hal tersebut? Bagaimana mahasiswa UIN Araniri untuk mengakses tersebut? Hari ini 24.000 mahasiswa dapat saya pastikan akan hal tersebut tidak banyak mahasiswa yang untuk mengadvokasikan keluh kesah. Hari ini kalau kita lihat semuanya lapornya ke ketua himpunan, padahal media website itu sendiri sudah ada di Dema. Kenapa terjadi hal tersebut? Karena proses komunikasi dan promosi tersebut agak kurang. Mungkin itu saudara Iqbal, sahabat Iqbal. Terima kasih. Ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, kita anggap tuntas. Terima kasih kami ucapkan kepada masing-masing calon ketua Dema UIN Araniri atas jawaban dan pertanyaan telah dilontarkan. Nah teman-teman, kira-kira dari jawaban tadi kita bisa nggak ya menentukan calon mana yang dapat menghidupkan kembali semangat mahasiswa? Mengingat tahun lalu juga hal yang sama dijanjikan, namun semangat mahasiswa seperti tidak terarah. Dan apakah kemudian akan terjadi lagi di tahun ini atau malah lebih baik? Nah kira-kira calon mana yang dapat merealisasikan hal tersebut? Nah jawabannya ada pada diri teman-teman masing-masing. Nah selanjutnya kami akan memberikan kesempatan nih untuk beberapa audiens untuk bertanya pada sesi selanjutnya, di mana sesi akan dibuka sekarang, di mana kami akan memberikan kesempatan untuk masing-masing penanya, di mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk bertanya. Silakan mengangkat tangan dan maju ke depan untuk menanyakan pertanyaannya. Pertanyaan tidak boleh bersifat personal, namun pertanyaan diserahkan kepada masing-masing dari calon ketua Dema untuk dijawab.
Kami berikan kesempatan untuk mengangkat tangan. Ya, ini kenapa nih tidak ada yang nanya? Apakah benar nih bahwasanya apatisme dari mahasiswa mulai semakin tinggi? Atau ada? Boleh, silakan maju. Dari perempuan apakah ada satu orang? Keterwakilan suara perempuan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah memberikan izin saya untuk bertanya kepada calon-calon pemimpin Dema UIN Araniri ke depannya, dan yang saya hormati teman-teman semua sudah berhadir di sini. Izinkan saya ingin bertanya kepada tiga calon ketua Dema UIN Araniri. Simpel saja pertanyaan saya. Karena ketika mahasiswa itu berbicara sebagai intelektual, itu akan sangat membuka cakrawala kita bersama. Akan tetapi saya ingin melihat jawaban konkret dan sesuai data lapangan atau realitas yang terjadi di kalangan mahasiswa. Bagaimana ketika teman-teman ketika calon ini terpilih sebagai ketua Dema UIN Araniri membuat gebrakan baru, dikarenakan apalagi ini melihat COVID sudah berlalu dan tingkat secara akademik kuliah sudah offline. Jadi mahasiswa sudah berada di kampus, dan hal-hal ataupun program apa sajakah yang ketika teman-teman terpilih sebagai ketua Dema membuat gebrakan baru yang tadi disebutkan bahwasanya ada revolusi mahasiswa. Dan saya ingin bertanya, apakah langkah program ataupun bentuk konkret dari teman-teman ini untuk membawa mahasiswa lebih progresif dan gebrakan yang baru gitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya telah menanyakan pertanyaan yang luar biasa nih. Berikan kesempatan untuk masing-masing ketua Dema, untuk masing-masing calon ketua Dema untuk menjawab pertanyaan. Mungkin siapa yang ingin jawab terlebih dahulu? Mungkin boleh kita mulai dari nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 dan nomor urut 3. Baik, sebelumnya terima kasih buat rekan saya dari depan yang bertanya. Terima kasih teman Nazar sudah bertanya. Sebenarnya bagaimana ketika insya Allah nanti dapat rezeki untuk terpilih sebagai ketua Dema UIN Araniri Banda Aceh, gebrakan terbaru. Jujur, saya sudah beberapa kali menyampaikan, termasuk juga dengan Nazar sang penanya barusan, melihat dengan kondisi UIN hari ini yang kita saling mengadu kekuatan, saya ingin ke depan gebrakan pertama yang ingin saya lakukan adalah kita UIN ada 9 fakultas dengan 43 jurusan. Kalau kita mau berbicara UIN, maka kita harus bersatu dan menyatukan kekuatan kita, menyatukan warna, kemampuan dan kelebihan kita. Jujur saya masih banyak kekurangan, dan kekurangan ini bisa ditutupi oleh kita bersama-sama untuk saling bahu-membahu. Kalau kita saling beradu kekuatan, saya punya kelebihan apa, Mahmudin punya kelebihan apa, Iqbal mempunyai kelebihan apa, mungkin gak akan ada habisnya, karena kami saling beradu kekuatan. Tapi ketika kami mau menyatukan kekuatan kami untuk berbicara UIN Araniri yang lebih baik dan lebih progresif secara reformis, maka kita harus menyatukan semua pola pikir yang sama di dalam naungan yang bernama UIN Dema UIN Araniri Banda Aceh. Bukan Dema UIN versi A, versi B, versi C, versi D, tapi Dema UIN Araniri yang membawahi 9 fakultas dan juga 43 jurusan. Dan kita tidak saling menjatuhkan, kita tidak saling merendahkan, kita tidak saling adu jotos, tapi kita saling support, saling apresiasi dan saling menyemangati. Dan itu yang akan menumbuhkan semangat kita untuk lebih berkembang dan lebih berevolusi, lebih baik lagi ke depan untuk Dema UIN serta Universitas Kampus kita tercinta UIN Araniri Banda Aceh. Terima kasih. Mungkin itu jawaban saya. Semoga memuaskan sahabat diskusi saya Muhammad Nazar. Dan saya kembalikan pada moderator.
Kami persilakan kepada nomor urut selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit. Bismillah, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Nazar atas pertanyaannya. Jadi mengenai gebrakan ataupun langkah progresif terhadap mahasiswa sekarang, seperti yang kita katakan tadi, hari ini proses mahasiswa ketika dilanda pandemi rasa-rasanya hari ini rasa apatis itu sudah mulai tumbuh akan hal tersebut. Hari ini bagaimana rasanya kita sebagai DEMA, sebagai wadah tertinggi yang menaungi mahasiswa UIN Araniri menumbuhkan semangat tersebut melalui program-program, kegiatan-kegiatan. Ketika hari ini kawan-kawan mahasiswa telah tumbuh sifat apatis akan hal tersebut, karena apa? Karena hari ini mahasiswa tidak berjumpa langsung, tidak bertemu langsung. Solusi yang kami tawarkan akan hal tersebut, mahasiswa DEMA UIN Araniri hari ini siap melakukan gebrakan-gebrakan ataupun program-program yang memang bersifat secara online dan memang menumbuhkan kaum-kaum intelektual muda. Akan hal tersebut saya juga berkomitmen akan hal ini ingin membuat suatu kementerian yang baru yang langsung mewadahi kawan-kawan mahasiswa. Jangan hari ini dalam sebuah kepengurusan ada yaitu sekretaris kabinet yang mengawasi kawan-kawan menteri. Hari ini harus ada juga sebuah menteri yang memang langsung berkaitan dengan kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan saudara Muhammad Nazar yang mempertanyakan terkait bagaimana sih dobrakan yang akan dilaksanakan oleh calon kandidat ini. Jadi saya menawarkan beberapa konsep yang akan dilaksanakan di awal, karena mengingat hari ini kita dipukul mundur oleh pandemi dan juga kita harus bangkit. Kebangkitan itu yang harus diutamakan, baru konsep kemajuan. Jadi bagaimana membangkitkan mahasiswa itu sendiri? Yang pertama dengan konsep kekeluargaan dan silaturahmi, ukhuwah dan juga musyawarah. Itu konsep yang akan kita laksanakan apabila nanti dipercayakan oleh kawan-kawan untuk menjabat sebagai ketua DEMA UIN Araniri. Dan juga yang selanjutnya yaitu kita akan membangkitkan intelektual mahasiswa. Yaitu bagaimana cara membangkitkan intelektual mahasiswa? Dengan cara berdiskusi. Namun kita harus memikirkan secara cerdas. Di dalam satu konsep kita bisa memasukkan konsep-konsep yang lain. Makanya saya menawarkan bahwa Tugu Darussalam itu harus hidup. Itu adalah tempat mahasiswa kembali, bagaimana mahasiswa bisa membangkitkan marwah daulat dan maju. Jadi di Tugu Darussalam adalah tempatnya pendidikan, tempatnya diskusi, dan juga tempatnya ekonomi kreatif. Jadi nantinya mereka bisa berdiskusi dan juga berjualan, bagaimana membangkitkan ekonomi mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa berbisnis. Jadi semuanya bisa kita konsepkan di Tugu Darussalam. Dan juga yang mungkin tadi disampaikan oleh saudara Mahmudin, itu ada dobrakan baru terkait kementerian di mana mahasiswa ini bisa melaporkan kepada menteri itu sendiri. Namun saya berbeda. Saya membuat satu program satu malam bersama Presiden Mahasiswa UIN Araniri. Jadi dalam satu minggu ada satu malam untuk mahasiswa UIN Araniri duduk dan berdiskusi dengan Presiden Mahasiswa. Tidak hanya mereka menyampaikan kepada ketua lembaga, tidak hanya menyampaikan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ataupun kepada ketua-ketuanya ataupun disampaikan secara bersama, namun mereka juga bisa mengaspirasikan secara langsung pada Presiden Mahasiswa, tapi selain kepada ketua-ketua lembaga yang telah diamanahkan. Dan juga yang saya konsepkan adalah komunikasi dan juga kunjungan kepada fakultas-fakultas. Ini adalah hal rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap ketua-ketua yang akan terpilih nanti. Karena kenapa? Untuk mengkonsepkan rasa kekeluargaan, untuk menerima aspirasi yang disampaikan, yang mungkin hanya bisa disampaikan secara kepada ketua lembaganya, tidak berani menyampaikan kepada Presiden Mahasiswa dengan konsep satu malam bersama Presiden Mahasiswa. Jadi konsep-konsep demikian yang perlu kita perbaiki. Dan juga yang selanjutnya yang terakhir adalah dobrakan-dobrakan yang baru yang kita hari ini melihat setelah pandemi kita melanda. Internal kampus kita hari ini mereka sesuka hati membuat peraturan. Juga eksternal kita hari ini di mana mahasiswa mempunyai marwah dan mempunyai untuk mengawasi mahasiswa, juga hari ini mereka seperti layaknya mereka sendiri tidak memikirkan apa-apa karena tidak ada yang mengawasi.
Namun hari ini kita sudah bangkit. Dan kebangkitan ini secara bersama-sama akan kita bangkitkan untuk menjaga internal dan juga untuk menjaga eksternal. Apabila nantinya internal kita bermasalah dan eksternal kita bermasalah, yang mana yang harus kita prioritaskan? Tetap internal kita yang harus kita perhatikan. Perbaiki internal terlebih dahulu, baru kita perbaiki eksternal. Kalau internal kita sudah mantap, maka kita akan keluar untuk memperbaiki yang lain. Namun jangan sesekali internal kita masih rusak, diri kita masih belum beres, kita mencoba-coba untuk memperbaiki orang lain. Tidak diangkat. Tapi yang harus kita perbaiki adalah internal kita sendiri, baik diri kita sendiri, mahasiswa itu sendiri, ketua-ketua lembaganya, para pimpinan yang ada di universitas. Setelah itu baru kita konsepkan untuk eksternal. Namun hal ini kalau kita pikirkan secara bersama juga kita bisa konsepkan secara kebersamaan. Namun kalau kita lihat secara prioritas, tetap internal adalah prioritas kita dan eksternal adalah secara kebersamaan. Mungkin itu untuk jawaban. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tiga putra terbaik UIN Araniri yang telah memberikan jawaban dan janji manis yang sangat menjanjikan ya. Jadi untuk selanjutnya closing statement dan orasi dari setiap calon ketua Dema UIN Araniri periode 2023-2022. Apa mungkin ada yang dari audiens perempuan yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan ke perwakilan perempuan. Baik, boleh maju ke depan. Mohon pertanyaan tidak berbau personal diberikan kepada ketiga pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Sahgananta dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada abang-abang sekalian, sebenarnya ya, untuk menyatukan suara antara masyarakat, antara mahasiswa itu seperti apa? Misalkan, kan misalnya nanti demonstrasi itu yang akan pergi itu kan yang memiliki suara, sedangkan teman-teman saya itu banyak yang introvert, Bang, kayak gitu, kurang untuk memberikan suaranya. Nah, bagaimana solusi atau konsep yang akan diberikan dari abang-abang sekalian? Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana mengajak teman-teman yang introvert nih, nah, untuk bisa aktif menjadi mahasiswa yang sesungguhnya, bukan kalau bahasanya kupu-kupu ya sekarang ya. Nah, gimana digerakkan dari para calon-calon presma ke depan? Mungkin bisa dijawab dari nomor urut 3, kemudian 2 dan 1. Ya, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya yang dipertanyakan oleh Ramadhani dari PGMI. Jadi terkait bagaimana menciptakan ataupun mengeluarkan mahasiswa yang introvert menjadi ekstrovert dan bersama-sama menyuarakan aspirasi mahasiswa. Saya sedikit ingin berbagi cerita bahwasanya pada awal saya masuk kuliah itu semester 1 dan sampai semester 3 saya seorang introvert. Introvert saya itu bisa dikatakan 100%. Namun hari ini saya sudah mengetes di psikologi bahwasanya rasa ekstrovert saya itu sudah 80%. Jadi 20% lagi tinggal introvert. Nah, jadi bagaimana cara keluar dari zona introvert itu sendiri? Yang pertama, cara yang saya tawarkan adalah sering duduk. Jadi bagaimana kawan-kawan yang hari ini adalah yang mempunyai jiwa ekstrovert untuk mengajak kawan-kawan yang introvert mengajak duduk. Misalnya yang kita katakan hari ini kawan-kawan banyak membuang waktu di warung kopi. Saya pikir itu tidak membuang waktu, karena ada hal-hal yang bisa dilaksanakan di warung kopi. Dan juga untuk mengajak mahasiswa yang hari ini mempunyai jiwa introvert itu sendiri. Jadi bagaimana misalnya jiwa mereka yang hanya di rumah, kita telepon. Kita katakan bahwasanya hari ini kita ada duduk, tidak hanya dalam setiap kegiatan, tapi hanya untuk duduk untuk berbicara. Karena jiwa introvert itu sangat menguras energi ketika mereka duduk secara bersama, secara kekeluargaan ataupun banyak masa yang ada. Itu sangat menguras energi. Dan saya sudah mengalami itu. Namun bagaimana cara tersebut dapat kita keluar? Maka saya mengkonsepkan pada saat itu ketika pandemi melanda, pada saat itu saya hanya mengikuti ajang-ajang kompetisi.
debat konstitusi, debat-debat lainnya, itu hanya berfeedback untuk pada saya sendiri. Namun pada saat itu kompetisi-kompetisi ini ditutup karena pandemi ini melanda. Jadi saya berpikir tidak mungkin ketika pandemi ini selesai saya tidak berbuat apa-apa. Jadi pada saat itu saya melihat jati diri saya ini masih mempunyai kekurangan, yaitu jiwa introvert. Maka saya mencoba untuk masuk ke dalam masyarakat, walaupun di awalnya sangat susah, walaupun di awalnya sangat menyulitkan, tapi mencoba sedikit demi sedikit. Pada hari ini saya nyatakan bahwa saya sudah keluar dari zona introvert. Karena apa? Karena kita sering duduk saja. Sering duduk saja dengan kawan-kawan, kita sering berdiskusi, maka ajang diskusi itu bisa membawa kawan kita yang jiwanya introvert menjadi ekstrovert. Sering berdiskusi, sering duduk bersilaturahim, makanya pemimpin hari ini harus mengkonsepkan hal yang demikian. Hari ini mungkin yang introvert mereka mempunyai jiwa tersendiri, namun juga yang ekstrovert mempunyai jiwa sendiri. Tapi bagaimana dengan pertanyaan introvert ini bisa keluar menjadi ekstrovert? Jadi jiwa-jiwa tersebut bisa dikelola oleh pemimpin. Bagaimana kalau pemimpin ini mengkonsepkan sebuah konsep untuk menarik dengan diskusi, dengan silaturahim, dengan ajak ngopi dan lain sebagainya, yang bisa mereka tidak sendiri di rumah, tidak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Jadi keluar saja dari rumah, hanya duduk semata, hanya duduk untuk berbicara dialog semata, ataupun bergibah lain sebagainya, itu juga akan membuat mereka keluar dari zona introvert itu sendiri. Mungkin itu jawabannya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari atas pertanyaannya. Hari ini solusi yang saya tawarkan mengenai hal tersebut tentang mahasiswa yang introvert, saya rasa mengenai introvert tersebut merupakan kepribadian yang memang dari awal yang mungkin agak sulit kita ubah, kecuali dengan kemauan dan keinginan seperti sahabat saya katakan tadi. Ya, mungkin selain dari kepribadian yang memang susah kita ubah, hari ini pergaulan, bagaimana kita dalam bergaul, kita jangan menutup diri akan hal tersebut. Hari ini juga mahasiswa yang aktif berorganisasi ataupun mahasiswa yang memang aktif di UKK ataupun UKM dan lain sebagainya, di lembaga-lembaga organisasi, belum menentukan suatu kesuksesan ke depannya. Hari ini yang penting dari kita mahasiswa mengkonsepkan implementasi daripada Tridharma perguruan tinggi. Walaupun hari ini mahasiswa banyak introvert, saya rasa hal tersebut merupakan sifat. Kalau memang ingin berubah, itu berada di diri sendiri akan hal tersebut. Yang penting jangan menutup diri akan dunia luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terima kasih buat yang sudah memberikan pertanyaannya. Gimana sih solusi ataupun proses mengajak mahasiswi ataupun mahasiswa yang introvert? Sebenarnya bukan mereka introvert aja, mereka itu cuman kurang mendapatkan kesamaan minat bakat dan juga ketertarikan yang sama, sehingga mereka ingin mengeksplor kemampuan mereka. Nah, hari ini seharusnya dan sudah sewajibnya kita sebagai lembaga tertinggi di UIN di Banda Aceh di bawah SEMA, kita harus sesuai dengan misi saya yang nomor 4, meningkatkan iklim perkembangan minat dan bakat. Minat bakatnya ini yang harus kita kembangkan, karena hari ini semua kita yang duduk di kantin Robur ini memiliki minat bakatnya masing-masing, dan itu harus kita tingkatkan dan kita harus dukung bersama-sama. Kalau kita tidak melakukan titik temu antara minat bakat satu sama lain, maka teman-teman kita tidak akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Nah, kemampuan terbaik ini dapat dikeluarkan sebaik mungkin ataupun semaksimal mungkin ketika kita memiliki ketertarikan minat bakat yang sama, dan ini harus kita tingkatkan ke depannya, karena semua dari kita adalah orang yang mampu bekerja, berusaha dan berkembang, dan itu semua harus didukung. Karena ketika kita sebagai introvert, yang membuat kita susah untuk berjalan adalah kurangnya dukungan ataupun support. Nah, itu yang akan kita tingkatkan nanti. Kita support semua kalangan mahasiswa, baik mahasiswa angkatan pertama hingga mahasiswa angkatan terakhir, bahwasanya semua kemampuan kita bisa kita dukung dan bisa kita implementasikan bersama-sama, dan harus kita apresiasi sebesar atau sekecil apapun minat bakat ataupun keinginan
dari seorang mahasiswa ataupun mahasiswi harus kita dukung dan harus kita apresiasi bersama-sama. Mungkin sekian jawaban dari saya, semoga memuaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada ketiga-tiga calon ketua Dema UIN Araniri. Beri tepuk tangan untuk teman kita ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk masing-masing calon ketua DEMA-U untuk memberikan closing dan final statement terkait untuk memilih diri sebagai ketua DEMA UIN Araniri. Closing statement diberikan waktu selama maksimal 5 menit. Waktu dan tempat dipersilakan dimulai dari nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teman-teman semua, dari hasil debat hari ini dari jam setengah 10 atau jam 10 sampai dengan jam 12:13, semua teman-teman mungkin sudah memiliki pilihannya masing-masing ataupun sudah melihat bagaimana dari kami bertiga. Saya cuma ingin menyampaikan diri saya sendiri. Saya cuma meminta ketika memang teman-teman memberikan rezeki dan kesempatan buat saya, tolong antarkan saya sampai dengan akhir kepengurusan, bukan hanya antarkan saya hanya untuk kemenangan. Karena saya berdiri bukan untuk kemenangan, tapi untuk kepengurusan 1 tahun ke depan. Pengabdian itu dimulai ketika terpilih dan juga untuk ke depan. Dan saya tidak bisa sendirian, saya butuh teman-teman semua dari 9 fakultas dan juga 43 jurusan. Mari sama-sama kita bahu-membahu, kita satukan kekuatan, kita satukan semangat kita, sama-sama kita berbicara UIN Araniri Banda Aceh. Begitu juga dengan teman-teman saya di samping. Saya berharap kita nanti bertiga kita bisa dapat berkolaborasi, dan saya rasa hari ini dan saat ini sudah cukup kita saling beradu kekuatan. Mari kita satukan kekuatan. Lidi kalau cuma satu gampang dipatahkan dan susah untuk dibersihkan sampah. Tapi kalau lidi dikumpulkan menjadi satu ikatan, akan menjadi sebuah sapu yang susah untuk dipatahkan dan sangat kokoh. Tangan kita juga sengaja diciptakan 2, bukan 1. Karena untuk mengangkat benda ataupun apapun kita butuh kedua-dua kekuatan fondasi untuk mengangkat tersebut. Kalau 1, kita akan kesulitan. Nah, begitu juga untuk DEMA UIN Araniri ke depan. Kalau cuma saya saja, mungkin saya tidak akan sanggup. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam kementerian mungkin setidaknya 1 saja program kerja yang betul-betul nyata dan betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan kita selalu terbiasa seperti moderator sampaikan, kita selalu cat langit, dan itu harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Dan saya terakhir yang bisa saya sampaikan, insya Allah apapun yang akan saya sampaikan, begitu juga yang akan saya lakukan, dan begitu juga yang akan kita lakukan bersama-sama. Saya, kamu, Anda, dan kita semua mewakili UIN Araniri yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Saya akhiri, la khalbata ilal birfa wa la quwwata illal billah. Takkan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan, dan takkan pula ada kekuatan tanpa adanya persatuan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa rekan-rekan yang berada di samping kiri dan kanan saya. Menurut saya juga saya tertarik dari sebuah kutipan sang proklamator yang mungkin kata-kata tersebut sudah sering kawan-kawan dengar, yaitu berikan aku 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Saya tertarik dengan kata 10-nya. Hari ini kenapa tidak 1? Dalam kata 10 ini, marilah kita sama-sama dengan kata 10 tersebut kita mempersamakan persepsi, mempersamakan integritas untuk kita bangun UIN Araniri yang lebih baik ke depannya. Kalau kita sendiri saya rasa tidak mampu, tapi kalau kita bersama-sama, lebih dari itu siap kita membersamai dan maju ke depannya. Dan juga satu lagi, hari ini kawan-kawan semua berbicara mungkin intelektual, kekuatan dan lain sebagainya, banyak yang lebih hebat dari saya di sini. Tapi yang perlu kawan-kawan tahu, apabila saya diberi amanah ke depannya, dapat saya pastikan 2 tangan saya ini, 2 mata saya ini, dan 2 kaki saya ini, semuanya, bahkan ruh saya hari ini, saya hibahkan seluruhnya ke UIN Araniri, terkhususnya DEMA UIN Araniri.
Semua ini tidak bisa saya lakukan tanpa kita membersamai. Kita butuh hari ini kawan-kawan intelektual, kawan-kawan yang hari ini kita butuh pemuda untuk mendobrak semuanya pergerakan. Arah Aceh hari ini ada di tangan kita. Saya harap kedepannya kita dapat berangkul, dapat bergandengan untuk memajukan UIN Araniri, terkhususnya Dema UIN Araniri kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan moderator, orasi dan closing 5 menit. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Aceh. Hari ini kita tahu bahwasanya UIN Araniri telah didobrak oleh pandemi, dan hari ini kita tahu bahwasanya Islam pernah bangkit pada masa Rasulullah SAW di Saudi Arabia. Islam pernah bangkit pada masa kekhalifahan. Islam pernah bangkit pada masa Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Tapi hari ini kita ketahui bahwa bersama bahwasanya Islam telah mundur seperti buih-buih yang ada di lautan. Maka siapa yang belum mendapatkan jatah? Turki sudah mendapatkan jatah, Arabia sudah mendapatkan jatah, tapi hari ini Indonesia, Aceh belum mendapatkan jatah untuk kebangkitan Islam. Maka kita pastikan yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada masa sebelumnya, maka itulah adalah kita. Aceh dan Indonesia yang akan membangkitkan Islam itu kembali. Di mana? Di bumi Seramum Mekah ini. Di mana? Di universitas kesayangan rakyat Aceh itu sendiri. Maka sudah kewajiban bagi kita semua untuk bagaimana menampilkan, untuk bagaimana menciptakan yang secara seksama, bagaimana membuat suatu perubahan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi kita bersama, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk bangsa, negara dan juga agama. Karena kenapa? Hidup kita hanya sekali. Kalaupun kita hidup seperti orang hidup, semuanya pun hidup. Binatang pun hidup. Tetapi hari ini kita tidak hanya makan apa yang sudah ada, kita tidak hanya melaksanakan rutinitas seperti yang sudah ada, tetapi kita juga menciptakan sebuah sejarah. Bagaimana hari ini orang-orang yang telah terdahulu telah menciptakan sejarah, juga hari ini kita tidak hanya mengingat sejarah, tetapi juga kita akan menciptakan sejarah. Tidak hanya sejarah bagi diri kita sendiri, tetapi bagaimana sejarah itu berguna untuk bangsa dan juga negara. Saya yakinkan itu bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kawan-kawan semuanya. Kita bergerak di dalam berbagai faktor untuk menguasai UIN Araniri, untuk menguasai universitas, untuk menguasai sebuah daerah, untuk menguasai yang namanya provinsi dan juga negara. Ada beberapa konsep untuk kita kuasai tersebut. Yang pertama adalah politik. Politik bagaimana pemimpin itu mempengaruhi orang lain untuk bersama. Yang kedua adalah ekonomi, bagaimana ekonomi ini bisa dibangkitkan secara seksama. Dan yang ketiga adalah militer. Ketika hal ini menyatu dalam konsep tersebut, maka kita pastikan semuanya mempunyai tugas masing-masing untuk membangkitkan Islam itu sendiri. Kalau dulunya Islam pernah bangkit, maka kita janjikan, maka sudah sepatutnya, sudah sewaktunya kita akan membangkitkan Islam itu sendiri. Saya tekankan lagi adalah semua orang bisa hidup, tetapi sebaik-baik manusia adalah orang manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa dari masing-masing calon ketua Dema UIN Araniri. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua Dema UIN Araniri, kami semua siap menagih janji-janji yang sudah diberikan, dan ini merupakan sebuah kesenangan bagi kita semua. Mereka telah berjanji untuk membawa UIN ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila itu tidak terwujud, bagaimana pendapat teman-teman semua? Siap kita gantikan posisi mereka ini? Masya Allah, semoga harapan teman-teman semua dapat tercapai.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama dengan panelis dan calon ketua Dema UIN Araniri. Untuk panelis dan calon ketua Dema untuk mengambil tempat di depan panggung. Nah, audiens siap-siap, setelah sesi formal kita bisa foto bersama. Audiens boleh maju ke depan, foto bersama calon Presma kita bersama. Dan jangan lupa pilih nomor urut, ya terserah teman-teman masing-masing ya, sesuai yang telah teman-teman simpulkan dari debat yang telah kita laksanakan tadi. Buat teman-teman mungkin yang mau foto bersama, kita maju foto bersama Presma kita, calon Presma kita. Ayo maju mengambil tempat. Tolong ya, cepat maju ya, kita mau foto. Ada? Foto bersama penonton dan calon Presma. Oh sini kok Kak, boleh mungkin Kak? Udah nggak ada. Closing aja. Dengan demikian berakhirlah sesi debat kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Saya Latifani Yulanar. Saya Muhammad Al-Firdaus. Pamit undur diri selaku moderator pada acara kali ini. Kami memohon maaf kepada seluruh pihak jika ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada event-event selanjutnya. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.